Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kepada Pak Nurholis telah meluangkan waktu pada sesi konseling malam hari ini. Tentunya Pak Nurholis sebagai kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar terkait mengenai pekerjaannya. Nah, bagaimana Pak Nurholis sebagai kepala sekolah akhir-akhir ini terkait pekerjaan, bisa tolong diceritakan? Iya, ya, terima kasih ya Mas sudah meluangkan waktu. Yang jelas memang apa ya, yang namanya orang kerja itu kan pasti ada beban. Mau jadi kepala, mau jadi apa itu ada beban. Nah, tentunya semakin orang tinggi kedudukan akan semakin tinggi bebannya, semakin berat bebannya. Ya, termasuk saya sendiri tentunya. Saya itu ya awalnya sih gimana ya istilahnya sedikit senang dengan bangga jadi kepala sekolah, punya anak buah, punya ya bisa ngatur ABCD dan seterusnya. Tapi ternyata setelah beberapa mungkin awal-awal tahun pertama lah masih aman, mulai masuk tahun kedua lah ini udah mulai ada beberapa masalah. Yang pertama itu ya berkaitan dengan itu apa namanya akademis ini masalah siswa. Itu kan siswa kan harus istilahnya harus nilainya bagus, harus lulus semua, harus ya pokoknya banyak tuntutan. Yang pertama masalah akademis. Kemudian untuk yang kedua itu berkaitan dengan masalah apa namanya ya istilahnya perilaku anak. Ini juga termasuk keren ya, tahu sendirilah yang namanya anak sekarang itu kadang gimana ya, dia tuh lepas kontrol dalam bergaul termasuk di sekolah. Kalau zaman dulu itu yang namanya murid sangat menghormati guru, sangat takut. Setelah kata guru baru jalan aja, wah murid udah gak karuan. Nah, sekarang tuh masya Allah saya tuh lihat masa kadang guru itu dipeluk-peluk dari belakang kayak temennya sendiri gitu modelnya. Kadang mati dipukul-pukul kalau ketemu itu kan kayak temennya kan, berarti kurang rasa hormat ya. Mungkin ada sih baiknya lah, ada kedekatan, cuma kan kalau menurut saya pribadi itu terlalu apa ya, terlalu jauh lah, terlalu jauh. Termasuk berkaitan dengan perilaku anak itu ya tahu sendirilah sekarang itu problem anak, ada yang kadang tetap apa namanya kena kasus narkoba ya. Memang selama ini belum parah lah, baru 1-2 anak itu pun yang levelnya rendah. Kemudian belum lagi kasus mohon maaf mendekati free sex, istilahnya belum sampai ke free sex sih, cuma udah mendekati. Nah itu makanya harus diantisipasi. Kemudian berkaitan dengan ya banyak hal yang kenakalan anak sekarang itu, apalagi yang usia SMA kan mereka lebih cerdas, mereka lebih kreatif dalam tanda petik. Kemudian tuh yang termasuk yang kalah penting daripada itu adalah berkaitan dengan administrasi dan finansial. Ini juga penting karena apa? Ya kita tahu lah ini kan sekolah swasta, jadi kalau negeri itu kan ya semuanya hampir semuanya beres lah, dikasih sama pemerintah, gurunya digaji pemerintah, fasilitas apa dikasih pemerintah. Tapi kalau swasta kan nggak bisa, mau nggak mau ya gurunya yang gaji ya dari dana yayasan. Kemudian apa namanya nanti kalau pengen apa-apa juga yayasan juga terbatas kan, yang namanya kita juga di pesantren nggak kayak yang di sekolah-sekolah bergengsi swasta itu enggak. Jadi itu juga kami juga bingung kadang, pengennya ya bisa kita maju berkembang, tapi yang kita tahu sendiri yang namanya segala sesuatu kan perlu biaya. Ya walaupun nggak pakem sih harus hanya biaya saja enggak, tapi kan itu termasuk apa ya pelumas utama lah dalam melancarkan semua program-program yang ada di sekolah sini. Nah dari situ akhirnya saya kadang tuh pusing bingung di sekolah, udah istilahnya capek seharian ya. Memang orang beres enak ya jadi kepala sekolah, duduk-duduk aja, kipas-kipas aja, petentang-petenteng jalan sana kemari aja, seolah-olah seperti itu. Padahal kan enggak, semuanya kan harus di bawah apa istilahnya ya, pemikiran kepala sekolah, diatur oleh kepala sekolah, dan dia harus punya solusi ketika ada masalah-masalah itu. Nah makanya kadang itu terlalu berat, kadang saya bawa ke rumah, buat tidur malah susah. Kadang nanti kalau pas ada apa istilahnya ya, target untuk deadline sebuah program ini harus selesai ini nih, waduh kan nggak tidur bener itu kayak gitu. Nah itu kan akhirnya juga saya juga kadang bingung. Kemudian bawa pulang ke rumah bawanya juga malah menyampur usaha rumah tangga, seolah-olah itu kayak gimana, malah ikut-ikutan panas di rumah itu. Nah makanya
ya ini ya cari apa ya, cari cari solusi lah, siapa tahu nanti masnya bisa bantu, bisa memberikan arahan-arahan atau apa ya, tips-tips lah sebagai seorang psikolog lah istilahnya, yang kita masalah kejiwaan orang itu mas. Nah, mungkin dari cerita Pak Nurlis tersebut sudah cukup mengetahui tentang masalahnya, tetapi pengakuan tersebut nih Pak, saya memahami juga Pak Nurlis pasti mengalami frustasi atas hal tersebut. Nah, apakah sebelumnya Pak Nurholis ini pernah bercerita dengan rekan kerja atau berdiskusi dengan keluarga, rekan kerja atau yang lainnya? Sudah pernah berdiskusi dengan pihak terkait? Oh, kalau itu ya sering juga sih mas, terutama kalau kan ya namanya saya capek itu di sekolah ya, pulang-pulang tuh mungkin agak murung atau mungkin letih kan, kelihatan istri itu kan tahu yang namanya ini suami ini, wah itu sering itu. Jadi akhirnya saya ditanya, kan saya orangnya nggak bisa bohong, nggak bisa menyembunyikan ABCD, yang ngomong apa adanya, cuma ya tetap saya batasi, kasihan dong dia udah apa capek-capek di rumah, tak kasih beban sekolah kan gak enak, paling sepenuhnya. Nah biasanya yang sekiranya itu nanti mengganggu pribadi saya, mengganggu rumah tangga saya, itu saya bahas dengan istri saya, itu sering. Cuma ya kadang ya udah sering kasih nasihat, kasih masukan A B C, ya saya terima. Tapi kan yang namanya istri itu kan kadang nggak tahu kondisi di sekolah atau mas, jadi ya mungkin ada beberapa tipsnya yang masuk, ada yang kurang, tapi alhamdulillah ya lumayan sih memang. Nah kadang juga nanti sharing sama mungkin sesama kepala sekolah atau siapa itu ya bisa aja, cuma ya kadang ya juga beda sekolah kan, beda kondisi, makanya ya kadang pas nanti diterapkan, kadang nggak pas. Tapi yang jelas itu kayaknya saat ini apa ya, saya belum puas dengan semua apa ya yang telah saya dapat dari keluarga, dari istri maksudnya, dari teman sama kepala sekolah, atau mungkin apa ya istilahnya orang-orang yang senior-senior saya itu belum puas, karena ini berkaitan dengan pribadi saya aja, pengaruhnya ke pribadi saya, bukan hanya masalah sekolah gitu, intinya itu. Oke. Eh, untuk biasanya Pak Nurholis ini aslinya ingin menceritakan ini tuh, marah itu sejak kapan ingin menceritakan asli? Itu sejak masuk Masa mungkin. menjadi kepala sekolah Nah itu mungkin? kalau tahun pertama aman saya mas, tahun pertama aman, tapi udah mulai masuk kedua udah mulai masalah banyak itu kan. Nah masuk tahun ketiganya agak istilahnya harus cari alternatif lah, biar bisa apa ya, ya walaupun masalah kepada masalah, tapi kan jangan sampai kita ikut terpancing, jangan sampai kita. Nah itu pengen cari solusi yang jelas, pengen cari alternatif, mungkin ya dari masnya yang paham masalah kejiwaan atau yang psikologi itu tahu lah gimana tip-tipnya gitu, gimana itu mas Ya, perlu sandain itu. saya sudah mengerti untuk itu, tapi di sini biasanya kalau misal Pak Nurholis itu mengalami stres kerja tentang menjadi kepala sekolah itu kan marah. Nah itu biasanya Pak Nurholis itu apa yang Pak Nurholis lakukan? Itu ya kalau saya biasanya kalau sudah sharing mentok, kadang juga ya misalnya ya pendekatan spiritual lah istilahnya, spiritual. Nanti saya apa ya, ya baca-bacaan, wirid-wirid dan sebagainya itu saya perbanyak biasanya. Itu ya kadang bisa apa ya, seringnya bisa mau apa peredam, cuma ya kadang ya kumat lagi gitu lah. Itu yang jadi masalah tuh di situ gitu. Kok sering kumat tuh kenapa, apa masalahnya ya, mungkin Mas Dimas bisa menguraikan lah dari faktornya kira-kira apa aja, kemudian nanti kira-kira solusinya seperti apa. Nah seperti itu Mas Dimas. Mungkin kalau dari pernyataan-pernyataan tersebut, pertama secara akademis dan perilaku anak, mungkin yang ketiga tentang administrasi, itu langkah yang bisa Pak Nurholis lakukan itu mendelegasikan, membagi tugas dengan, mungkin Pak Nurholis harus lebih mengayomi antara
anggota dengan, kan di setiap guru ada staff-staffnya itu mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Pak Nur harus percaya terhadap tim yang ada di dalam sekolah itu. Misal itu, apakah Pak Nur merasa sudah percaya dengan tim yang ada di sekolah tersebut? Ya memang sih Mas, kalau masalah pembagian tugas sudah ya tak bagi-bagi dari kurikulum, ada sendiri bagiannya, itu pun nggak hanya satu orang wakil kurikulum, bukan, itu istilahnya tim modelnya. Kalau tim kurikulum nanti ada satu kepalanya, mungkin ada 2 koordinator atau 1 minimal lah, kemudian ada yang kesewaan juga sama, kemudian bagian sarpras juga ada, humas juga ada, itu gak hanya 1 orang, cuma istilahnya wakanya 1, tapi dia punya anggota lah, kata seperti itu. Udah, cuma gimana ya Mas, itu kok kadang saya tuh gak puas sampai saya turun tangan. Nah mungkin itu salahnya di situ mungkin ya. Iya, mungkin Pak Nulis merasa ingin menyelesaikan tugas secara pribadi. Padahal itu mungkin ya. Padahal secara tidak langsung itu juga malah membuat stres Pak Nulis sendiri. Seharusnya lebih percaya kepada tim. Terus kalau misal sebagai kepala sekolah, kita juga harus membuat, kita kan pengatur di situ, jadi harus memprioritaskan kerja antara pekerjaan dengan yang pribadi. Nah itu juga biasanya kalau misal di sekolah-sekolah itu ada yang namanya kumpul rapat untuk berkomunikasi mengenai kejadian ya, program kerja, terus evaluasi guru, semuanya. Di situ bisa dibuka, maksudnya dibicarakan secara ringan, terstruktur, mungkin bisa dibicarakan di forum itu untuk berdiskusi antara Pak Nurholis dengan anggota-anggota lainnya. Berarti istilahnya itu ya, saya harus menurunkan ego saya itu ya. Jadi ya istilahnya kasih kesempatan ke anak buah seluas-luasnya, kata itu ya. Yang penting kan kita tetap pantau. Dan namanya ya mungkin masih berproses masih, apalagi ya kayak saya kan ya mungkin ini pertama kali memang saya pertama jadi kepala sekolah, dan ya anggap aja termasuk di antara kepala sekolah saya yang lain tuh saya termasuk muda gitu. Mungkin ya kurang pengalaman Mas ya. Ya sip, terima kasih, itu berarti tapi bisa saya pakai nanti. Ya, mungkin dari saya kalau misal secara akademis ya saya menjawab, tapi jika dari Pak Nurholis sendiri kan yang sudah dilakukan tadi yaitu refleksi rohani dengan memperbanyak istighfar, dengan banyak zikir, yaitu cukup bagus untuk menangani stres dalam kerohanian. Bisa dilanjutkan ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Pak Nurholis telah datang pada sesi malam hari ini. Mungkin jika masih ada bermasalah bisa hubungi saya untuk konselor lebih lanjutnya, konseling lebih lanjutnya. Ya, terima kasih. Saya juga makasih nih Mas sudah repot-repot kesini, dan alhamdulillah istilahnya ada pencerahan. Nanti mulai besok tak terapkan pokoknya. Dan doakan ya Mas biar saya nanti bisa berhasil, kan kasihan juga nanti keluarga saya kacau gara-gara kerjaan di rumah itu kan. Ya udah, terima kasih Mas ya. Apa-apa jangan suka-suka kesini ya. Berapa menit?